Oke, selamat bertemu kembali di pertemuan kita. Kita kali ini akan membahas tentang vektor. Jadi salah satu topik dalam matematika yang sangat penting, terutama kalau kita ingin mendeskripsikan sebuah kejadian itu dalam bentuk dimensi satu, 2, 3, dan seterusnya. Di sana ada besaran nilai atau magnitudo dari suatu fenomena dan ada arahnya. Maka kita biasa menggunakan vektor. Jadi vektor ini banyak digunakan di dalam bidang teknik, terus kemudian ilmu meteo, sains itu banyak sekali. Oke, langsung saja. Dan materi ini masuk dalam silabus kita itu di ini ya. Setelah kita membahas tentang matriks, maka kita masuk di vektor. Oke, nah vektor yang akan kita bahas di sini tentu levelnya lebih tinggi daripada SMA. Jadi saya akan sedikit lebih cepat karena memang materi ini sudah sebagian Anda sudah dapatkan waktu Anda duduk di sekolah menengah atas. Vectors. Nah, di sini disebutkan a vectors is a quantity having both magnitude and direction, such as force, velocity, acceleration, displacement, etc. Jadi sebuah vektor adalah kuantiti yang memiliki besar maupun arah. Contoh-contoh vektor misalkan gaya. Jadi gaya kalau dalam fisika itu kan dideskripsikan sebagai tarikan atau dorongan. Nah, tarikan atau dorongan itu tentu ada kekuatannya, ada besarnya, dan ada juga arahnya. Demikian juga ada kecepatan, acceleration, dan seterusnya. Nah, vektor ini biasa kita simbolkan ya kan dalam bentuk seperti ini. Nah, ini vektor. Jadi, kalau misalkan kita sebut ini vektor apa? A. Berarti ini vektor A. Lalu ini B, vektor B. Nah, ini arahnya ke arah kanan dengan sudut sekian derajat. Vektor juga bisa seperti ini, misalkan arahnya. Jadi ini ada arahnya. Jadi meskipun kalau beda ya, kalau misalnya kita besaran yang wujudnya skalar, misalkan temperaturnya 5 derajat, maka ya 5 derajat saja, dia tidak punya arah kemana. Nah, sedangkan vektor itu berbeda, walaupun katakanlah kecepatannya 5 knot misalkan, tetapi kalau arahnya ke kanan dan ke kiri itu sangat berbeda efeknya. Nah, di sini ada operasi vektor itu juga sama dengan operasi matematik lainnya. Misalkan ada operasi penjumlahan atau addition of vector. Misalkan vektor A dan vektor B, misalkan A itu adalah OA, ini vektor A, OA, dan vektor B itu AB, maka vektor OB, ini vektor OB, itu merupakan penjumlahan dari vektor A ke B. Jadi Anda jalan dari sini ke arah sini, lalu ke atas, maka vektor OB ini adalah jumlah dari vektor OA dan AB. Nah, secara simbolis itu ditulis ya, biasanya ada titik-titik tertentu sebagai awal, misalkan ini titik O sampai A, maka biasa disebutkan seperti ini, vektor OA. Lalu A dan B, ini disebut AB. Nah, seringkali misalnya vektor OA ini bisa disimbolkan dengan satu huruf saja, misalkan vektor A kecil ini. Sedangkan yang AB itu vektor B kecil ini. Jadi ini boleh seperti ini. Cuma dari sini Anda harus tahu bahwa vektor A ini, A kecil ini merupakan vektor dari O ke titik A. Sedangkan yang B adalah A ke B besar. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, misalkan kita apa namanya punya titik ya, OX, OY ini, OX, OX ini O, ini X, ini O, ini Y, ini O, ini Z, kan?
merupakan 3 rectangular arcs, jadi 3 bujur sangkar. Jadi 3 apa namanya, titik-titik dari bujur sangkar itu. Jadi Anda bayangkan ini sini 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 kan. Misalkan I, J, K merupakan unit vektor, ini biasanya digunakan untuk menyimpulkan vektor dan paralel terhadap 3 sumbu tersebut. Jadi ini OX, OY, OZ itu adalah sumbu ya. Jadi 3 sumbu kartesian. Maka jika OP, ini OP, mana OP? Sini ya. Jika OP adalah N dan koordinat dari P adalah X, Y, Z, maka di sini OA ini adalah XI. I ingat, I ini unit vektor. Lalu OB itu adalah YJ. Ini kita nggak tahu X-nya berapa, tapi kita simpulkan saja X. Lalu yang OB, vektor OB ini apa namanya simbolnya Y. Lalu OC itu Z. Maka OP ini OP, O ke P, itu merupakan jumlah dari OF, FP. OF mana? Ini OF. Terus kemudian ke atas. Nah, OF ini merupakan penjumlahan dari vektor OA kemudian AF ya kan? Atau apa namanya? OA AF. Nah, AF ini sama dengan OB. Nah, Anda lihat ini. Sama kan? Karena arahnya sama dan besarnya sama. Nah, sehingga vektor OF ditambah FB itu sama bisa juga kita simpulkan dengan OA tambah OB. Nah, FP mana? FP ini merupakan Z, ya kan? ZK. Jadi tambah ZK. Jadi kita bisa melihat bahwa vektor yang 3 dimensi merupakan penjumlahan dari 3 vektor juga ya. OA, OB, OC. Nah, kemudian bagaimana kalau OP kuadrat? Kita menghitung jaraknya ya. OP kuadrat. Kita lihat OP kuadrat jaraknya. OP kuadrat itu sama dengan OF kuadrat sama kemudian FP. Nah, di sini kita masukkan OF adalah OA ditambah AF. OA, ya kan? OA, AF. Ini kan, kalau Pitagoras kan, berarti dapatnya ini kan. Lalu di sini OA, terus kemudian AF itu OB, lalu FP itu C ya, berarti Z. Jadi kalau kita tambahkan, ini OA, OB kuadrat plus OC kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Sehingga OP adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Sedangkan maka di sini disebutkan besar dari OP ini adalah ini. Nah, sekarang unit vektor. Misalkan sebuah vektor, kita berikan vektornya adalah ini. XI, YJ, kemudian ZK. Maka unit vektor adalah ini dibagi dengan besarnya ini. Nah, besarnya ini kan tadi sudah ya. Jadi besarnya ini kalau ini X berarti X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat dijumlahkan lalu diakar. Ini adalah unit vektor. Ini contoh. Jika A dan B adalah 2 unit vektor dan alfa adalah sudut di antaranya mereka, maka carilah nilai alfa. Jadi ada A dan B, 2 buah vektor ya, 2 buah unit vektor. Lalu ada alfa yang merupakan sudut A maupun B, maka carilah nilai alfa. Kita suruh mencari alfa ini, sehingga A plus B itu adalah unit vektor. Nah, di sini artinya kita disuruh mencari penjumlahan yang merupakan unit vektornya. Jadi di sini misalkan jika
OA itu A, kemudian sebuah unit vektor, lalu AB itu B, juga unit vektor, dan alfa adalah sudut di antara A dan B, vektor A dan vektor B, jika OB, ingat OB, maka OB ini ya, OB ini kalau kita ada vektor A dan vektor B, maka dia merupakan jumlah kan, berarti vektor C itu sama dengan A plus B kan, vektor C adalah vektor A ditambah vektor B. Juga menurut unit vektor, jadi ini sama-sama unit vektor, maka kita harusnya dapat OA itu 1, ini OA itu 1, lalu AB itu 1, AB itu 1, lalu OB itu juga 1. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan kalau ini 1, ini 1, ini 1, maka di sini disebutkan OAB, segitiga OAB ini adalah equilateral triangle, segitiga yang sama sisi-sisinya atau segitiga sama sisi. Sehingga setiap sudut dari segitiga sama sisi, ingat jumlah sudut segitiga itu sama dengan 180 kan, atau 2 pi. Maka kita dapatkan, atau ini pi ya, maka sudutnya berapa? 3 kan? Ada 3 alfa. Karena dia sama sisi maka sama. Ini sama dengan pi. Jadi alfa sama dengan pi per 3. Jadi kita dapatkan sudutnya itu masing-masing adalah pi per 3 atau 60 derajat. Nah, yang ditanyakan apa? Cari nilai alfa sudah dapat. Sehingga AB dan unit vektor sudah dapat. Jadi kita dapatkan alfanya ini. Nah, sekarang kita akan membahas posisi vektor pada sebuah titik. Nah, di sini sebutkan the position vector of a point A with respect to origin O is a vector OA, which is used to specify the position of A WRT O with respect to ya. WRT itu with respect to ini. With respect to. Nah, posisi sebuah titik A terhadap titik awal O itu adalah sebuah vektor OA yang digunakan secara spesifik untuk menandai titik A terhadap origin. Nah, sekarang carilah vektor AB sehingga posisi vektor titik A dan titik B sebagaimana berikut. Nah, jika posisi A dan B, misalkan ini vektor A, vektor B terhadap O, maka OA ini mewakili vektor A, OB mewakili vektor B, sehingga OA plus AB, ya kan? OA mana? OA plus AB, ya kan? Itu sama dengan OB. Sehingga AB adalah OB, ya kan? Ini kebalikannya. AB adalah OB ini. Jadi kalau kita gambar AB adalah OB terus dikurang. Dikurang itu sebenarnya kalau vektor kalau misalnya ditambah itu seperti ini, dikurang itu balik sebenarnya. Nah, dikurang vektor OA. Jadi kalau kita gambar ini OB ke sana, lalu kalau dikurang ini yang ke arah kanan menjadi ke arah kiri. Nah, sehingga ini vektornya AB. AB itu bisa diwakili oleh ini. Nah, ini kan sama dengan ini. Nah, sehingga di sini kita dapatkan vektor AB itu sama dengan B min A. Nah, ingat Anda simboliknya, kalau ini semua dari origin ya, AB itu artinya B min A, vektor A. Jadi kalau AC, kalau dari origin ya, itu artinya C min A. Mungkin Anda pernah debatkan waktu di SMA. Jadi di sini sebutkan vektor AB itu sama dengan vektor posisi vektor B dikurang posisi vektor A. Contoh 2. Jika A dan B masing-masing poinnya adalah 3, 4, 5, yang B adalah 6, 8, 9, carilah nilai AB. Jadi ini ada titik A, ini adalah titik B. Bagaimana kalau AB? Sesuai dengan kaidah ini, maka ya AB itu sama dengan
posisi B, posisi B ini dikurang posisi A. Jadi ya tinggal masukkan saja posisi B apa? Posisi B di sini 6i tambah 8c tambah 9k dikurang 3i ditambah 4c dan seterusnya. Dapatnya ini dikurangkan. Ingat kalau cara mengurangkan vektor ini masing-masing. Jadi I dengan I, J dengan J, K dengan K. Tidak boleh Anda kurangkan I dengan J misalnya, tidak boleh. Tapi harus sama. Ini untuk mendapatkan posisi vektor tertentu dari origin position. Lalu kita sering mendapatkan kalau dalam geometrik ya, kita dapatkan yang namanya, oh bagaimana kalau ada segitiga itu dibagi di berapa bagian. Nah, ini seringkali muncul waktu kita belajar, terutama yang pernah ikut olimpiade pasti pernah dapatkan. Misalkan ini, ada rasio formula kalau disebutkan. To find the position vector of point which divide the line joining two given point. Jadi untuk mencari posisi sebuah vektor dari sebuah titik itu kita bisa membaginya garis-garis itu menjadi dua bagian. Misalkan vektor A dan vektor B yang merupakan dua titik dan juga vektor C itu membagi vektor A, B dengan rasio. Ini C ini membagi vektor A dan B itu dengan rasio M dan N. Maka, jika O adalah origin, maka di sini jika O ini origin, maka OA ini kita bisa wakili dengan vektor A. Lalu OB itu kita bisa wakili dengan B. Oke. Lalu OC gimana? Nah, OC gimana? Ya, kita mau kita nyatakan dengan B dan A. Nah, di sini kita dapatkan OC. Nih, OC, posisi OC ini itu merupakan penjumlahan dari OA. OA ini ditambah AC. Betul kan? OA ditambah AC. Nah, di sini. Kita dapatkan OA itu OA, lalu AC. AC ini. Nah, AC ini posisinya bagaimana? AC ini itu posisinya adalah karena dia kalau satu bagian ini adalah M plus N, maka AC ini itu tentu bagiannya adalah bagian M saja ini. Berarti M dibagi N plus M. M plus N ya, sama aja. AB. Jadi sepersekiannya vektor AB. Jadi di sini kita langsung dapatkan kalau OA itu kita langsung A, lalu AB itu adalah B min A, ya kan? AB itu B min A. Lalu kita dapatkan vektor AC adalah kita satukan ke sini. Anda sedikit manipulasi ya di sini. A, terus kemudian ini agar bisa naik di sini. M plus N ya kan? Dibagi M plus N ditambah M dibagi M plus N, ini B kurang A. Nah, ini Anda jabarkan saja. Ini kan sama ya dengan ini. Terus Anda ini jabarkan saja. Nanti kita mendapatkan bahwa OC itu sama dengan MB ditambah NA. Terus pembaginya adalah M tambah N. Nah, di sini ya, ingat artinya vektor pembaginya itu adalah M kali B. Jadi M-nya itu dikalikan dengan B yang sana, N-nya kalikan dengan A. Lalu dibagi dengan jumlahnya. Nah, di sini jika M dan N itu satu, maka misalkan ini satu, M dan N-nya sama, M dan N itu satu, maka kan dia di tengah-tengah ya. Sehingga vektor OC itu menjadi setengahnya. Jadi setengah vektor A ditambah vektor B. Lalu kita masuk ke pokok pembahasan berikutnya. Jadi pembahasannya sama, tapi apa yang kita bahas seperti ini adalah materi pengayaan ya.
dibandingkan dengan apa yang Anda sudah pelajari waktu sekolah menengah atas. Nah, produk dari dua buah vektor. Produk, jadi perkalian dua vektor itu bisa merupakan perkalian dot, seperti ini simbolnya, A dot B, lalu ada cross. Nah, dot ini merupakan perkalian skalar atau dot produk. Nah, dot produk dari vektor A dan vektor B itu didefinisikan dengan besarnya vektor A dikali besarnya vektor C dikali dengan cos theta atau sudut di antara vektor ini. Nah, misalkan theta ini itu adalah apa namanya 90, ya kan, 90 berarti ya dia 0 kan. Oke, kita langsung masuk pembahasan. Jadi kita simbolkan A dot B, vektor A dot vektor B itu sama dengan besarnya vektor A dikali vektor B cos theta. Nah, due to dot between A and B, jadi terkait dengan dot antara A dan B terhadap produk ini juga dinamakan dot produk. Nah, atau skalar produk. Nah, ini berlaku komutatif. Jadi bolak-balik boleh. Jadi A dot B itu sama dengan B dot A, itu bolak-balik. Nah, ini buktinya. Ini buktinya. Jadi misalkan nih saya balik. Kalau A dot B kan ini, A dot B ini. Nah, misalkan nih B dot A adalah besar B dikali besar A cos min theta, ya kan? Karena ada balik. Sehingga karena cos min theta ini di kuadran 4, maka nilainya juga positif sehingga sama saja besar A dan besar B dikali dengan cos theta. Jadi ini terbukti. Sesimpel itu. Nah, secara interpretasi geometrik kita mengingat tentang gaya ya. Nah, skalar produk ini merupakan vektor yang panjang proyeksi dari vektor tertentu. Jadi misalkan ini ada vektor apa namanya OA atau vektor A dan OB vektor B, maka perkalian antara vektor A dan B ini kalau perkaliannya dot ya, ini merupakan proyeksi vektor B ke vektor A. Jadi A dot B itu sama dengan OA, OB, terus karena dia proyeksi ke sini, ingat ini kan ada sudut, ya kan? Kalau kita lihat segitiga, ini sudutnya, terus kemudian ini X, ya, ini Y, ini R kan? Nah, sehingga kalau kita nyatakan besarnya ini X itu bagaimana? X ini kan kita bisa nyatakan dalam bentuk, kalau cos ya, cos itu kan sama cos theta itu kan sama dengan X per R. Nah, sehingga kita dapatkan X sama dengan R cos ini kan. Nah, R-nya apa di sini? R-nya itu adalah vektor OB. Nah, sehingga kita dapatkan OA dikali OB cos theta. Nah, sehingga kita dapatkan OA OB di apa namanya? Dikali dengan ON. Ini ON dibagi OB. OB, OB ini ingat. Ini R ya. Jadi cos itu sama dengan X per R. Nah, sehingga karena OB-nya sama, maka kita dapatkan OA dikali ON. Jadi OA ini dikali ON. Nah, jadi ini panjang A, terus dikali dengan proyeksi A ke arah B. Jadi seperti itu. Nah, ada hal yang penting dalam perkalian dot. Yang pertama, jika I dot I itu kan ini satu ya, ini satu, maka 1 kali 1 cos, karena I sudut apit sudut antaranya itu 0 derajat, maka dia 1 ya. Lalu kalau I kali J, nah I kali J ini kan sudutnya 90, jadi maka dia 0. Dan J kali J itu 1, K kali K itu 1, sementara kalau J kali K itu sudutnya 90, ini dan K kali I itu juga sudutnya 90, maka dia 0. Jadi dalam perkalian
dot, maka berlaku ini. Nah, Anda harus ingat. Nah, di sini perlu diperhatikan, jika dot product of two vector is zero, jadi jika perkalian dotnya itu zero, maka vektor tersebut adalah tegak lurus terhadap yang lainnya. Nah, ini juga kita bisa masuk dalam apa namanya, kerja pada saat kita membahas fisika. Misalkan, jika ada sebuah gaya yang konstan bekerja pada partikel yang sehingga dia berpindah dari A ke B, maka kerja itu adalah F kali S kan. Jadi apa namanya, work itu sama dengan F kali S. Nah, S ini adalah displacement. Nah, displacement ini gaya, terus kemudian ini displacementnya di sini. Nah, sehingga kerja itu adalah F kali AB. Nah, displacementnya ini kita bisa menggunakan vektor ini. Lalu kita masuk ke cross product. Cross product itu berbeda dengan dot product. Nah, jika vektor atau cross product dari dua vektor itu didefinisikan sebagai berikut. Its magnitude is E B magnitude E, magnitude B sin theta, di mana theta adalah sudut di antara A dan B. Jadi kalau sin theta itu berarti dia menggunakan cross ya. Nah, lalu arah tegak lurus dari dua vektor. Jadi kalau sin itu baliknya. Kalau sin 0, nah sin 0 itu kan 0. Kalau sin 90 ini 1 kan. Ini berbeda dengan cross. Nah, arah yang tegak lurus dari buah vektor itu artinya ya 90. Terus kemudian it's formed with right hand system. Jadi dalam perkalian cross itu mengakibatkan adanya aturan tangan kanan ya, aturan tangan kanan, di mana dia cenderung nanti pergerakannya itu berrotasi seperti ini. Nah, di sini para ahli menggunakan kaidah cross ini untuk menghitung biasanya gerak-gerak yang kaitannya dengan yang berrotasi. Nah, misalkan n adalah unit vektor yang tegak lurus pada dua buah vektor. Jadi ini vektor A, vektor B, vektor A, ini nu, itu tegak lurus berarti dia ke atas ya. Maka dia A cross B itu sama dengan besarnya A dikali besarnya B, kemudian sin theta dikali dengan perpendicular, jadi unit vektor yang tegak lurus. Jadi dalam perkalian matriks cross itu sebenarnya ada yang namanya unit vektor yang tegak lurus. Nanti kita akan bahas sedikit tentang ini. Nah, misalkan ini ada aturan yang kita perlu perhatikan. Kalau yang tadi kan di perkalian ada I dot I. Nah, sekarang I cross I, J cross J, K cross K. Jadi karena dia sin ya, ingat karena dia sin. Dan ini I dan I itu sudutnya 0, tentu dia 0. Nah, jika I cross J itu sama dengan K ya, sebenarnya sama dengan K. Ini nilainya sama dengan min J cross I. Jadi kalau dibalik itu nilainya minus. Jadi kalau ini tidak boleh misalkan I cross J itu tentu tidak sama dengan J cross I. Karena dia harus ada tanda negatifnya. Sehingga tidak sama. Jadi Anda perlu perhatikan jika I cross J maka dia K. Jadi J cross K itu sama dengan I. Tapi kalau min K cross J, misalkan K cross J itu artinya min I. Jadi kalau misalkan gini, I cross J itu K. Nah, kalau J cross K, jadi urut ya, I, J, K,
itu sama dengan I. Nah, kalau K cross I itu sama dengan J dan seterusnya. Lalu kalau dibalik bagaimana? Jika saya J cross I. Nah, misalkan ini berarti min K. Oke, jadi ada perbedaan di sini. Nah, di sini cross product itu seringkali dinyatakan dalam bentuk determinan. Jadi misalkan kita punya vektor A dan B. Jadi kenapa kok ditulis determinan ya? Karena memang lebih mudah daripada Anda nulis sebanyak ini rumusnya. Jadi A cross B itu sama dengan, kalau kita perkalian cross kan, artinya ini kan ini itu dikalikan kan. Jadi ini AI, A1I, A2 dan seterusnya. Lalu di sini perkaliannya itu perkalian yang dikalikan semua. Jadi A1I dikalikan dengan B1I dan yang lainnya juga sama. Jadi ini A1B1 kali I cross I ya kan, karena dia ini merupakan konstanta maka bisa langsung dikelompokkan. Lalu yang ini A1 dikali B2. Jadi di sini I dan J, maka dia K kan begitu. Jadi A1 B2 ini I kali J. Lalu A1 kali B3 ini kan berarti I kali K kan? Nah, I kali K. I kali A. Nah, ini berarti kan min kan hasilnya. Karena tadi kalau K cross I itu sama dengan J. Tapi kalau I cross J, cross K itu sama dengan min J. Jadi seperti itu ya. Itu kaidahnya. Lalu kita akan mendapatkan bahwa nilainya itu adalah A2B3 dikurang A3B2I. A2 B3, yang ini A1 B3 dikali A3 B1 J dan seterusnya. Di sini bisa disusun. Kalau I, oh I itu berarti A2 B3. Ini A3 B2. Oh, berarti kayak gini. Ternyata ini juga sama, maka ditulis sebagaimana ini. Jadi, perkalian cross itu sama dengan determinan dari, ingat ini IJK, lalu ini A1, 2, 3. Ini A-nya di depan ya. Kalau dia di depan, maka dia di nomor 1. Lalu yang B itu yang di bawah. Jadi nanti kalau dibalik ya dibalik. Ini contoh. Area dari sebuah paralelogram. Misalkan kita disuruh mencari area di bawah sebuah paralelogram yang pas sisi-sisinya ini vektor I-2J ditambah 3K dan apa namanya 2I kali E tambah J plus E-3K. Maka area di dalam paralelogram ini, jadi area di dalam garis yang mirip sama ya, itu adalah IJK ya kan, IJK. Kalau lalu kita hitung ini kan berarti areanya ini dulu baru yang bawah. Berarti 1 min 2 3 2 1 4 min 4. Lalu dihitung kita dapatkan vektornya ini. Vektornya adalah 5i 10j 5k ya kan. Nah, karena yang ditanya itu area adalah hanya magnitude, area tentu tidak punya arah. Maka dia hitung besarnya. Besarnya ini berapa? 5 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 5 kuadrat di akar. Dapatnya 5 akar 6. Nah, di sini kita akan bahas tentang momen gaya. Oke, agak cepat sedikit ya, karena ini materinya saya bagi dua dan materinya sangat banyak. Momen gaya. Misalkan gaya F yang bekerja di titik P. Maka momen gaya di sekitar O, jadi ini titik P, itu adalah perkalian antara gaya dikali jarak kan. Jadi, product of force and perpendicular distance. Jadi, PG gayanya itu ON itu ini, jaraknya ini, dikali ini, unit vektornya. Nah, di sini PG lalu OP, kalau sin theta, lalu ini N. Lalu ini sama dengan OP di cross PG. Ya kan? OP cross PG. Sehingga ini adalah momen gaya adalah R
cross F. Ingat, ini semua besaran vektor. Jadi kita nanti menggunakan ini untuk menghitung momen gaya. Lalu kita juga ada mengenal kecepatan vektor. Misalkan sebuah benda padat yang berotasi, jadi rigid itu benda padat keras ya, rigid body, be rotating about the axis OE with the angular velocity omega, which is a vector and its magnitude of omega radian per second and its direction is parallel to the axis of rotation OE. Jadi sebuah benda tegar yang berotasi di sekitar sumbu OA dengan kecepatan sudut omega. Jadi kalau benda berputar itu kecepatannya bisa dihitung kecepatan linear, tapi yang sering kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut ini juga vektor. Nah, dan magnitudenya dalam radian per sekon dan arahnya itu sesuai dengan ya OA sumbu OA. Nah, misalkan P adalah titik di semua tempat yang sehingga OP itu adalah R. Jadi OP ini adalah R. Dan sudut OAP adalah theta. Dan AP, ini AP itu tegak lurus dengan OA. Ini AP ini tegak lurus dengan OA. Maka kecepatan P menjadi V ya. Itu misalkan N adalah unit vektor yang tegak lurus omega dan vektor R, maka omega cross R, jadi kecepatan sudut cross lintasan, cross R, itu sama dengan omega, ini bukan vektor, berarti dia omega, besarnya omega, lalu R besarnya R, sin theta dikali nu vektor nu. Ini sama dengan omega AP nu. Karena apa? R itu kan AP. Nah, di sini speed of P, jadi omega kali AP itu adalah kecepatan P ya, dikali nu. Nah, di sini kecepatan yang selalu tegak lurus terhadap omega dan R. Jadi kita simpulkan V sama dengan omega cross R. Ini vektor semua. Oke, kita masuk ke skalar triple product. Jadi kalau perkaliannya itu ada skalar dan ada cross. Nah, ini contohnya. Jadi contohnya sebenarnya mengikuti kaidah kalau perkalian dot bagaimana, kalau perkalian cross bagaimana. Sebenarnya mengikuti itu saja. Misalkan A, B, C ini vektor. Kemudian perkaliannya bisa seperti ini ya, bisa seperti ini. Maka jika A ini, maka A dot B cross C, maka di sini kita dapatkan, ini masukkan A-nya, lalu ini B cross C-nya, Anda selesaikan dulu yang di dalam kurung, yang cross itu, ya. Nanti kan kalau B cross C, ini kan dapatnya vektor juga, katakanlah vektor W misalkan. Nah, kalau W ini dikalikan dengan skalar tadi, nah kan hasilnya adalah skalar kan, tapi ini bentuknya seperti ini jadinya determinannya. Kalau dari sini ya kita lihat ini adalah yang di determinannya, terus kemudian ini AI itu seperti mengganti I. Jadi nanti kalau A dot B cross C itu hasilnya adalah A1, A2, A3, B1, B2 dan seterusnya. Nah, sama serupa kalau kita masukkan B C cross A. Jadi nanti tinggal Anda mengurutkan saja B1, B2, B3, C1, Kalau ini ya, C1, C2, dan seterusnya. Nah, nilai produk ini tergantung dari cyclic order of vector, tetapi independen terhadap posisi dot dan cross, dan mungkin kemungkinan bisa di interchange. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Bagaimana interpretasinya? Nah, skalar triple product I cross I dot B cross C itu represent dengan volume dari
yang merupakan 3 vektor ya, A, B, dan C. Jadi ya sama seperti kita menghitung volume, kira-kira seperti itu. Jadi misalkan di sini apa namanya, area apa namanya, A dot B cross C itu sama dengan A. Nah, di sini kan yang B cross C itu kan area ya, area dari OBCDE. Nah, sehingga area of OBDC dikalikan dengan tegak lurus, yang tegak lurus ke atas. Nah, ini sama dengan volume. Sama dengan volume. Jadi interpretasi secara geometris Anda dapatkan jika A dot B cross C itu sama dengan kita menghitung volume dari